Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Business Intelligence dan Gudang Data dengan dosen pengampu Pak Rahmat Kurniawan. Izinkan kami menyampaikan presentasi tentang visualisasi performa mahasiswa pada ujian akhir berdasarkan kebiasaan dan pola perilaku menggunakan KEMI. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami mengenalkan diri. Saya Muhammad Nafal Yusuf. Selanjutnya, Muhammad Wafi. Saya Muhammad Wafi. Selanjutnya, Farel. Perkenalkan, nama saya Farel Antonio. Selanjutnya, Marini. Perkenalkan, nama saya Marini Adi Barusdi. Dan yang terakhir, Alfa. Perkenalkan, nama saya Alfa Damani. Baik, akan kita langsung masuk pada materi pertama. Baik, saya akan memberikan penjelasan tentang pendahuluan dari penelitian kami. Jadi prestasi akademik mahasiswa, terutama di Indonesia, tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif atau serangkaian proses mental yang digunakan seseorang untuk memperoleh, memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi di bidang pendidikan. Tetapi juga faktor perilaku yang meliputi pola belajar, waktu istirahat, penggunaan media, dan pola makan. Penelitian menggunakan algoritma K-means ini, clustering ini, tujuannya itu untuk memvisualisasikan performa mahasiswa pada ujian akhir berdasarkan kebiasaan dan pola perilaku mereka. Perkembangan teknologi data mining, khususnya algoritma K-means clustering, telah terbukti efektif dalam mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik dan juga telah diterapkan di berbagai penelitian di Indonesia untuk menganalisis kualitas mahasiswa, IPK, dan segmentasi gaya hidup. Data yang kami ambil yaitu dari dataset berasal dari Kaggle dengan 1000 entry dan 15 variabel. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Marini. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama ada algoritma K-means. K-means ini merupakan salah satu metode analisis data yang memanfaatkan teknik data mining. Metode ini bekerja tanpa pengawasan atau unsupervised learning yang mengelompokkan data berdasarkan kedekatannya dengan pusat cluster centroid terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk meningkatkan keseragaman data dalam satu klaster dan mengurangi kesamaan data dengan klaster lainnya. Selanjutnya ada clustering, yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemiripan, di mana data dalam satu klaster memiliki jarak yang lebih dekat satu sama lain dibandingkan data di klaster lainnya. Selanjutnya ada data mining, yaitu merupakan proses mengekstraksi, menggali, atau mencari informasi yang tersembunyi dari database yang jumlahnya besar untuk menganalisis serta mengidentifikasi hubungan yang tidak terduga antar data yang akan memudahkan proses pengambilan keputusan. Kemudian ada visualisasi data yang merupakan teknik yang digunakan untuk menyajikan informasi berbentuk visual seperti grafik atau tabel dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami data yang kompleks dan untuk menyampaikan pesan secara lebih jelas dan efektif. Yang terakhir adalah Tableau. Tableau sendiri merupakan software business intelligence yang dirancang agar mudah digunakan dalam hal memvisualisasikan data, analisis data, dan pelaporan data secara interaktif melalui sistem drag and drop. Tableau sendiri mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti dari spreadsheet, database, cloud, hingga big data ke dalam satu platform untuk mendukung proses analisis yang interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini untuk yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini terbagi menjadi tiga. Untuk yang pertama itu studi literatur. Ini bertujuan untuk meninjau berbagai referensi ilmiah yang relevan terkait data mining, algoritma K-means, evaluasi klaster, dan visualisasi data. Selanjutnya itu dokumentasi, di mana ini berupa pengambilan data dari dataset publik yaitu Kaggle yang berisi data perilaku mahasiswa. Selanjutnya yaitu observasi,
dilakukan dengan menelusuri struktur dataset serta memeriksa fitur-fitur perilaku yang potensial mempengaruhi performa ujian akhir dari mahasiswa tersebut. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data, di mana penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kaggle, yaitu kumpulan data terbuka yang terdiri atas 1.000 observasi dan 15 atribut. Atribut-atribut tersebut seperti pola perilaku mahasiswa, yaitu durasi belajar, kebiasaan menonton Netflix, pola diet, dan kebiasaan tidur. Nah, untuk penelitian, di mana untuk yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah, selanjutnya mengkaji studi literatur, selanjutnya pengumpulan data, pre-processing data, kemudian menentukan jumlah klaster, mengimplementasikan algoritma K-means, evaluasi klaster, dan hasil klaster. Mungkin itu sih alur-alur dari penelitian ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, data yang diambil merupakan penelitian informasi pola perilaku mahasiswa, mulai dari jam belajar, jam nonton Netflix, hingga pola diet. Data yang diambil dari website Kaggle yang terdiri dari 1.000 entry dan 15 atribut. Penelitian ini menerapkan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kebiasaan. Setelah itu dilakukan tahap pre-processing menggunakan one-hot encoding yang bertujuan untuk mengubah data ke bentuk numerik agar dapat digunakan serta diproses ke dalam algoritma K-means clustering. Baik, selanjutnya yaitu penentuan jumlah dan hasil klasterisasi. Melalui metode Elbow dan Silhouette Score diperoleh hasil bahwa jumlah klaster optimal adalah 2. Nilai Silhouette Score dan bentuk kurva Elbow menunjukkan titik ideal pada K2, yang berarti mahasiswa dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori perilaku yang berbeda. Pada gambar tersebut diperoleh hasil bahwa jumlah klaster optimal adalah 2 klaster, yang mana klaster 0 mahasiswa dengan kebiasaan belajar yang baik, pola tidur teratur, serta penggunaan media hiburan yang rendah, cenderung memiliki nilai ujian akhir yang tinggi. Sedangkan klaster 1 mahasiswa dengan kebiasaan belajar rendah, penggunaan Netflix atau media sosial tinggi, dan pola hidup kurang disiplin, cenderung memiliki nilai yang lebih rendah. Selanjutnya, implementasi K-means clustering. Setelah tahap pre-processing selesai dan jumlah klaster optimal ditentukan, algoritma K-means clustering diimplementasikan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kebiasaan dan pola perilaku mereka. Pada gambar tersebut ditampilkan bahwa visualisasi K-means berdasarkan pola mahasiswa yang menunjukkan hasil klasterisasi menggunakan algoritma K-means clustering terhadap 2 variabel, yaitu study hour per day dan exam score. Terdapat 2 klaster yang terbentuk, di mana mahasiswa dengan jam belajar rendah cenderung memiliki nilai ujian yang lebih rendah, sedangkan klaster kedua yang berwarna hijau menggambarkan mahasiswa dengan jam belajar tinggi cenderung memiliki performa nilai ujian yang lebih baik. Bagian evaluasi. Pada tahap evaluasi, kualitas pengelompokan dinilai menggunakan metode Davis-Baldwin Index dan Chalinsky-Harabas Index. Pada bagian visualisasi ini menggunakan software yang bernama Tableau. Seperti pada gambar tersebut, terdapat hubungan positif antara kualitas jaringan internet dan total jam menonton Netflix. Baik, contoh kedua yaitu hubungan antara study hour per day dan exam score. Pada gambar ini menunjukkan hubungan yang dibagi menjadi 2 gender, yang mana garis biru merupakan female dan garis oranye menunjukkan male, sedangkan garis putus-putus merupakan trendline. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin lama seseorang belajar setiap harinya, maka semakin tinggi nilai ujian yang didapat, sehingga menunjukkan hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Yusuf. Baik, kesimpulannya bahwa implementasi algoritma K-means untuk identifikasi klaster berdasarkan kebiasaan dan pola perilaku menunjukkan pemilihan klaster yang optimal berdasarkan hasil evaluasi. Mahasiswa dipisahkan menjadi 2 klaster,
Kemins mengidentifikasi bahwa jam belajar harian berpengaruh cukup besar dengan nilai ujian akhir. Hasil visualisasi dari tableau dari proses clustering juga menunjukkan hasil serupa, bahwa seseorang yang belajar lebih lama tiap harinya, maka semakin tinggi nilai ujian yang didapat. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.